Halo sahabat investor, ketemu lagi dengan saya Lodimen. Di video kali ini kebetulan saya bersama dengan Pak Dion Faresa. Pak Dion ini sebagai Territory Head di PT Teletama Arta Mandiri, khususnya Depo Manado, area mencakup Sulawesi Utara dan sekitarnya. Mungkin kita bisa berkenalan dengan Pak Dion. Halo teman-teman investor. Tadi sudah diperkenalkan ya sama teman, sahabat, saudara saya, Pak Lodi. Saya biasa dipanggil Dion. Kebetulan saya territory head untuk area Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kepulauan. Saya sebagai territory head di PT Teletama Arta Mandiri atau mungkin lebih luasnya di Era Jaya Group. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak Dion, gimana keadaan saat ini untuk khususnya job yang dijalankan? Mungkin bisa cerita mengenai job yang dijalankan yang diberi tugas oleh perusahaan PT Teletama Anta Mandiri. Oke, kita sebenarnya excited sekali karena kita saat ini bisnis itu penuh dengan apa ya, banyak tantangannya. Tetapi itu bukan menjadi masalah buat kita, tetapi itu adalah seni. Seni dalam menjalankan bisnis itu tentunya Pak Lodi juga sebagai pebisnis sudah tahu ya seperti apa halangannya, rintangannya. Tetapi kita semuanya punya cara, punya strategi untuk melewati itu semua. Nah, kabar baiknya adalah kita dari tahun lalu di 2023 ke tahun 2024 ini selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, baik dari bulan ke bulan ataupun dari tahun year on year dari tahun sebelumnya. Jadi itu sebuah apa ya, prestasi yang cukup menggembirakan karena apa yang sudah ditargetkan oleh perusahaan, kami tim yang ada di sini itu selalu berhasil melewati target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Menyingkung soal target, Pak Dion, kira-kira setiap orang atau setiap perusahaan kira-kira perlu nggak yang namanya target? Atau target itu semacam sebuah penghalang kita untuk mencapai satu tujuan? Nah, kalau menurut saya ini menarik ya. Setiap orang berbisnis ini bukan hanya mencakup pada pekerjaan saja. Kalau menurut saya, kita sebagai bisnismen atau kita punya usaha sendiri pasti punya target. Bahkan menurut saya dari kita masih kecil pun sebagai seorang manusia itu pasti semuanya punya target. Betul. Setuju enggak? Setuju, setuju. Entah itu target kalau kita bekerja kan pasti biasanya dalam bentuk value. Nah, mungkin di tempat lain ada teman-teman yang masih sebagai pelajar, mereka targetnya mungkin harus berhasil mencapai apa, nilai atau ranking di kelasnya, atau sebagai mahasiswa mungkin dia harus bisa lulus secepat mungkin sebagai cum laude seperti itu. Nah, untuk kita di dunia kerja atau bisnis, tentu kita punya target masing-masing, baik itu dari perusahaan atau target pribadi untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Nah, untuk di sisi saya sebagai seorang yang bekerja pada sebuah perusahaan, target ini sebuah tantangan yang diberikan oleh perusahaan bukan untuk kita capai, tapi bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah tim untuk melewati target itu. Nah, sebagai sebagai apa, tim dari sebuah perusahaan, target yang selalu diberikan perusahaan tentunya setiap bulan atau setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Nah, itu adalah seni bagaimana kita untuk mengolah apa yang kita punya supaya target yang sudah diberikan itu bisa kita lewati, bukan hanya bisa dicapai. Jadi menurut saya target itu bukan suatu penghalang, tetapi itu sebagai parameter saja bagaimana keberhasilan kita dalam menjalankan bisnis atau dalam menjalankan pekerjaan kita, seperti itu. Oke Pak Dion, biasanya banyak orang sering kalau bicara target itu sering menghindar. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang bisa diberikan bagaimana cara kita untuk mengejar target tersebut sehingga target itu sebagai motivasi kita dalam bekerja. Ini menarik juga pertanyaan Pak Ludi. Jadi menurut saya ya, kalau kita memiliki target, itu jangan dihindari. Target itu bukan untuk dihindari, karena mau tidak mau kita pasti akan berhadapan dengan target itu, baik target individu atau target yang diberikan oleh perusahaan.
Yang paling tepat adalah kita harus tahu target itu, harus mengerti target itu, dan kita harus mengetahui dengan detail untuk mencapai target itu seperti apa. Targetnya itu apa sih? Apakah berupa value atau berupa quantity atau ada target yang lain? Nah, setelah kita mengetahui target itu, kita sebagai contoh, kita di perusahaan distribusi, tentu saja kita akan mengolah. Oh, secara target value ini untuk mencapainya kita harus, tentunya di sini kita punya rekan-rekan bisnis yang cukup banyak. Nah, kita harus breakdown namanya. Kita harus bagi target-target itu ke teman-teman rekan-rekan bisnis kita. Per bulan itu berapa? Ke tim kita dailynya, setiap harinya itu harus kejar berapa supaya kita bisa mengukur nih, ada parameternya. Setiap hari mau capai berapa agar pada akhir bulannya kita bukan hanya bisa mencapai target tetapi bisa melewati itu. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh menghindari atau takut dengan target, tetapi justru kita harus berusaha bersahabat dan mengerti dengan target itu agar apa? Kita punya persiapan atau punya cara untuk bagaimana minimal mencapai target tersebut. Ya, syukur-syukur kita melewati dari target yang sudah ada. Oke, menarik sekali. Jadi biasanya itu mungkin orang menganggapkan ketika diberi target itu langsung langsung terpikiran itu angka besar. Jadi sebenarnya triknya itu kita bagi ya. Betul, Jadi betul sekali. jadi dari total besar gitu dibagi berdasarkan target kita, misalnya toko-toko, sehingga dapat per hari gitu kan. Betul, Sehingga itu betul. menjadi ringan menurut Betul. kita. Tapi Karena kalau lihat target secara total yang bulat itu kan kelihatannya, besar sekali. Ada target miliaran ini yang harus dikejar. Tetapi sebagai tim, kalau di kita ini sebagai tim, semuanya akan punya porsi masing-masing. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Nah, dari total itu semua, kita akan bagi setiap hari. Ya, setiap hari mereka harus capai berapa, sehingga kita lihat nih, dengan berjalannya waktu, atau kita biasa bilang itu istilahnya time gone, kita harus capai berapa agar kita tidak ketinggalan dari time gone. Namanya bisnis, kadangkala kita bisa di atas time gone, kadang kita agak tertinggal, tetapi kita selalu punya cara bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu supaya pada akhirnya finish dengan hasil yang memuaskan. Gitu. oke, menarik sekali. Jadi memang target itu sebagai motivasi dan juga sudah diberikan triknya. Jadi jangan kita berpikiran bahwa angka besar, tetapi kita bagi berdasarkan mungkin toko-toko atau customer yang akan kita kejar, dan juga pembagiannya ke per hari gitu. Betul. Sehingga kita akan dapat volume yang kecil dan menurut kita itu bisa tercapai. Begitu. Betul. Ya, bukan begitu Pak Dion? Betul sekali. Oke, Pak Dion, sangat menarik sekali untuk pembahasan kita. Jadi untuk hari ini mungkin ada kira-kira dari Pak Dion sendiri selama menjadi seorang karyawan, khususnya menjadi seorang leader, mungkin apa yang bisa diberikan atau dibagi kepada mungkin sahabat-sahabat yang menonton video ini bisa bermanfaat gitu, sehingga baik dari segi target ataupun dari apa yang harus bisa dilakukan, atau ada ajakan gitu yang bikin dalam bekerja atau berbisnis itu makin semangat. Ya, terima kasih Pak Lodi. Tentu setiap orang itu punya pola pikir, punya pandangan yang berbeda. Tetapi izinkan saya memberikan pendapat dari sisi sudut pandang saya. Jadi kita sebagai seorang, ini bukan hanya sebagai karyawan sebuah perusahaan, tetapi sebagai pebisnis yang memiliki bisnis sendiri juga, itu harus punya mental yang pantang menyerah, Pak. Itu wajib kita miliki, karena kita kalau sudah punya daya juang tinggi, apapun akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita kejar. Ya, baik itu tujuan secara personal ataupun di perusahaan tempat kita bekerja. Yang kedua, kita harus punya loyalitas. Karena kalau tanpa loyalitas, kita akan selalu berhitung keuntungan dan rugi dari setiap waktu, dari setiap materi yang kita keluarkan. Nah, itu akan membawa dampak yang cukup buruk untuk kita. Nah, yang ketiga adalah kedisiplinan dan kejujuran. Itu sangat penting. Kita dalam dunia bisnis, kalau tidak ada kejujuran, tidak ada kedisiplinan, itu akan sangat sulit untuk berkembang. Nah, menurut saya itu hal yang sangat penting. Untuk lain-lainnya kita bisa sambil berjalannya waktu, itu kita bisa sambil belajar. Belajar itu tidak hanya
mungkin dari bangku sekolah atau apa, tetapi dari teman-teman bisnis saya juga banyak belajar berteman dengan Pak Lodi sudah dari 2009. Kita sering bertukar pikiran, banyak sekali pelajaran-pelajaran baik dari teman-teman bisnis. Semuanya punya case-case yang bisa menjadi sejarah yang pernah terjadi bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itu pengalaman yang harus kita ingat dan tahu kalau ke depan ada case-case yang seperti itu, kita sudah tahu langkah apa yang akan diambil sebagai cara-cara untuk mengantisipasi. Nah, buat teman-teman semua juga, kita di perusahaan Era Jaya Group ini sangat luas ya, terutama untuk saya memimpin di sisi distribusinya PT TAM. Nah, kalau yang dari teman-teman semua mungkin yang menonton video ini pengen memulai bisnis, terutama kalau di kita concernnya di bidang elektronik, dalam hal ini ada handphone. Nah, kita bisa menjadi partner. Nah, kita bisa kerjasama seperti Pak Lodi juga sudah kerjasama dengan kita, walaupun dulu beliau senior saya, leader saya. Nah, sekarang kita bekerja sama dan sudah memulai bisnis sendiri. Nah, kita senang sekali karena bisa saling support. Nah, buat teman-teman juga mungkin teman-temannya Pak Lodi yang ada di video ini, kalau mau memiliki bisnis berkembang seperti Pak Lodi, karena sekarang handphone Pak bukan lagi kebutuhan mewah seperti dulu, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok, betul sekali. Nah, kita adalah salah satu distributor terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai merek handphone. Tentu saja kalau kita sudah bekerja sama, nanti kita punya tim yang akan saling membantu bagaimana untuk mengembangkan bisnis Anda semua. Nah, nanti kalau pengen tanya-tanya bisa ke Pak Lodi juga, nanti kita bantu Pak Lodi ya. Oke Pak Dion, menarik sekali. Jadi yang saya garis bawahi, yang pertama ketika kita menjalankan suatu bisnis atau sebagai seorang karyawan, kita walaupun kita di bawah perusahaan, tapi kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu milik kita sendiri. Betul, bukan cuma orang harus ada ownership, dan juga bukan beranggap itu pemiliknya orang lain, tetapi sebagai punya sendiri. Nah, begitu juga apabila teman-teman ingin mungkin bekerja sama, baik sebagai konsumen atau konsumen Era Jaya, mungkin bisa komen atau bisa menghubungi saya atau hubungi Pak Dion. Dan juga buat mau jadi karyawan Era Jaya Group itu luas ya. Mungkin ada yang sahabat-sahabat investor, teman-teman Facebook yang mungkin sering lihat iBox, Erafone, NASA, Xiaomi yang ada di Indonesia, atau juga ada yang grup-grupnya Faceshop atau juga JDID, JD Sport. Nah, jadi itu semacam grup Era Jaya yang mungkin bisa berkarir ya. Kalau ingin berkarir bisa cari link baik ke saya atau teman-teman yang sudah bekerja di Era Jaya yang ingin berkarir, atau bisa lihat di Jobstreet ya, atau bisa juga di googling di www.erajaya.com. Itu buat teman-teman yang ingin berkarir ya silakan, karena Era Jaya bukan cuma hanya sebagai karyawan, saya juga selama berkarir juga banyak pengetahuan yang saya dapat, apa yang kita boleh dapat. Jadi ibaratnya Era Jaya itu bukan cuma sebagai tempat bekerja, tapi sempat menuntut ilmu gitu. Betul sekali. Gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Dan itu berharga sekali untuk kedepannya kita memulai bisnis, karena sudah banyak sekali hal-hal yang kita ketahui sebagai bekal untuk mengembangkan bisnis kita sendiri. Oke, Pak Dion, cukup untuk video kali ini. Mungkin ada ide lagi kita bisa buat di video-video selanjutnya. Terima kasih Pak Dion untuk bersama-sama dengan saya, dan juga mungkin banyak dengan teman-teman yang mungkin menjadi inspirasi. Selamat sore, salam investasi.